Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisan kali ini berjumpa lagi di acara Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan bersama dengan Anda dan tentu narasumber saya yang sudah ada hadir di sini. Saya juga ingin mengucapkan karena masih dalam nuansa dan suasananya, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi lebih baik untuk kita semua. Oke, yang sedikit tadi Anda lihat ya, bagaimana soal pinjol yang berujung maut ini ternyata bukan hanya 1 kali, 2 kali atau 3 kali saja dibahas oleh media begitu. Ini menjadi perhatian penting. Tidak habis-habisnya proses pinjol yang kemudian berujung maut ini jadi semakin meresahkan. Yang paling meresahkan adalah bagaimana kisah pilu dari seorang ibu yang kemudian membunuh anaknya ya dan juga dirinya sendiri untuk kemudian lari dari lilitan hutang pinjol. Saya akan membahasnya dengan narasumber saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Afiliani sebagai pengamat ekonomi kita. Selamat malam Ibu Afi. Selamat malam Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Kita juga ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Ada juga Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari. Ibu Sri Suari adalah praktisi kepolisian yang sudah hadir malam ini. Apa kabar Ibu Sri? Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semuanya. Baik, dan ada juga di ujung virtual nih ya, bergabung dengan kita juga, yaitu Pak Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Sardo Lumbantoruan. Pak Doni, apa kabar? Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semuanya. Puji Tuhan semua sudah sehat semua Mbak. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya. Kita harus lihat dulu seperti apa kasus yang sangat ironi ini. Seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah karena depresi terjerat pinjaman online 38 juta rupiah. Setelah menghabisi nyawa anaknya dengan membekap menggunakan bantal di sebuah kamar hotel, tersangka juga berusaha bunuh diri dengan menenggak cairan kimia serta melilit lehernya dengan handuk. Kasus pinjaman online tersangka bermula saat rekannya menggunakan identitasnya untuk pinjaman online 12 juta rupiah. Namun, rekan tersangka tidak mampu membayar utang pinjol hingga pihak pinjol terus menagih ke tersangka. Untuk menutupi utang, tersangka berhutang dari aplikasi pinjol lainnya. Suami tersangka marah karena mengetahui tabungan 38 juta rupiah habis untuk pinjaman online. Tersangka bertengkar dengan suami lalu pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus berutang pinjaman online berakhir bunuh diri tidak kali ini saja terjadi. Beratnya beban hidup haruskah diatasi dengan pinjaman online yang berujung bunuh diri? Ya, kita tentu berharap dan berdoa ini kasus pertama, begitu ya. Tapi kita juga masih sanksi karena kondisinya pinjol ini walaupun pemerintah sudah sangat tegas, terang-terangan begitu ya menindak pinjol yang ilegal begitu ya. Bahkan yang legal pun harus memenuhi persyaratan yang luar biasa ketat begitu ya. Tapi ternyata ini terjadi. Saya mau dengar dulu perkembangan dari kasus ini untuk langsung bisa menganalisa para narasumber. Dari Pak Doni dulu ya. Pak Doni, bagaimana sebenarnya kronologi singkat ya seorang ibu bisa menghabisi atau paling tidak mengakhiri hidup dari anaknya karena terlilit pinjol. Bahkan dia sendiri justru dalam keadaan hidup begitu. Silakan Pak Doni. Jadi Mbak, berawal dari adanya pertengkaran antara tersangka dengan suaminya seminggu yang lalu sebelum kejadian, di mana suaminya mendapatkan broadcast kalau istrinya ini melakukan pinjaman online. Nah, dari situ kemudian suaminya marah besar pada si istri, kemudian sampai mengecek ternyata uang mereka juga ludes, uang di tabungan mereka. Si istri yang memang mungkin selama pernikahan 7 tahun tidak pernah bertengkar dengan suaminya, akhirnya merasa takut. Apalagi pada saat bertengkar itu suami sempat menyampaikan kalau kamu tidak bisa mengembalikan nanti kamu akan saya usir. Nah dari situ kemudian pada hari H sebetulnya si istri ini berangkat dengan anaknya, tujuannya adalah untuk mengambil uang atas perintah suaminya sebanyak 5 juta di ATM untuk membayar hutangnya pada kakaknya.
Nah, ternyata setelah berangkat itu pada hari Senin itu tanggal 9 Mei, dia tidak kembali, tidak kunjung pulang, dihubungi oleh suami tidak kunjung ada beritanya, kemudian malah ya informasi dia nginap di Hotel Neo. Disitulah akhirnya kami mendapat informasi dari resepsionis dan security Hotel Neo yang menemukan kondisi ibu dan anak, di mana anak tidak bernyawa lagi dan ibu masih bisa terselamatkan. Ya. Oke, baik. Jadi efek domino ya Pak dari permasalahan pinjol ini. Tapi saya mau klarifikasi Pak, ini yang meminjam adalah tersangka atau pelaku atau orang lain sebenarnya? Jadi kalau dalam kasus ini berawal dari ada teman tersangka di tahun 2019 yang kebetulan pada saat itu masih dalam satu kantor bekerja dengan tersangka, meminjam identitas tersangka untuk melakukan pinjaman online. Nah, setelah melakukan peminjaman itu ternyata si temannya ini langsung kabur, langsung melarikan diri, sehingga akhirnya ya si tersangka ini yang diteror oleh pinjol ini Oh, jadi untuk pembayaran menggunakan utang. data dan identitas dari pelaku ya Pak? Pelaku awalnya begitu. Oke, Nah, silakan Pak. akhirnya setelah bermula dari situ, si tersangka akhirnya mengenal pinjol dan kemudian akhirnya untuk menutup utang-utang sebelumnya akhirnya dia melakukan dari pinjol ini. Jadi dari lubang tutup lubang sampai dengan pada terakhir ini dia menggunakan uang tabungan milik bersamanya dengan suami untuk pembayaran utang itu. Oke, boleh kita tahu Pak jumlah utang dari teman pelaku yang kabur itu berapa ya? Berawal dari utang sejumlah 12 juta rupiah, Mbak. Oke, Sampai akhirnya total 38 juta yang harus dibayarkan diambil dari tabungan. dalam kurun waktu berapa lama Pak Doni bisa naik Kurang lebih seperti itu? dari 2019 waktu itu utangnya, kemudian kan dari lubang tutup lubang jadi kurang lebih 2 tahun. Nah, posisi dari peminjam ini atau teman dari pelaku sekarang apakah juga akan dicari kepolisian atau bagaimana Pak? Dan kita dalami untuk penyelidikan terkait teman dari pelaku, tapi untuk terkait kasus nantinya adalah untuk kasus yang berbeda ya pastinya gitu Mbak, bukan untuk terkait dengan kasus pembunuhan ini Mbak. Iya betul, tapi mohon maaf Pak Doni kan memang ini ada penyalahgunaan identitas ya Pak ya? Artinya dilakukan oleh teman Betul. dari pelaku. Apakah polisi juga akan mengejar ini atau hanya konsentrasi kepada kasus pembunuhan anak dari pelaku? Akan kita dalami Mbak, akan kita selidiki dalam kasus yang berbeda untuk teman pelakunya karena meminjam identitas ini Pak. Oke, Pak, ini kan lokasinya di hotel ya Pak ya? Nah, Betul. kalau dari pemeriksaan awal Pak Doni, apakah ini termasuk pembunuhan berencana oleh sang ibu? Kalau berdasarkan keterangan pelaku, niat untuk membunuh itu timbul pada malam harinya di hari Senin tanggal 9 Mei, di mana dia browsing karena tadi dia takut akan kemarahan suaminya, akhirnya dia browsing di internet bagaimana cara bunuh diri dengan anak. Nah, dari situ kemudian akhirnya dia pelajari sampai akhirnya baru dilakukan setelah resepsionis menanyakan jam 12 siang itu menanyakan akan check out atau akan extend. Di situ dia baru melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Oke, keberadaan pelaku ada di hotel karena memang ingin melakukan hal itu di sana atau bagaimana ya Pak? Atau memang diusir atau bagaimana? Berdasarkan keterangan awal, dia kan pergi atas seizin suaminya. Atas izin suaminya waktu pergi karena memang tujuannya untuk membayar utang. Nah, cuma ternyata setelah pergi itu dia tidak kembali, Mbak. Jadi tujuan awalnya dia pergi ini kan sebenarnya hanya untuk menghindari suaminya, takut suaminya marah besar. Oke, jadi dalam hari yang sama ketika seakan-akan berjanji untuk mencari uang untuk membayar, di hari yang sama pula akhirnya kemudian berencana untuk menghabisi atau mungkin mengakhiri hidup anak dan dirinya sendiri ya Pak ya, betul ya? Betul, betul. Nah, boleh Pak, terakhir saya mau tahu terhadap dirinya sendiri apa yang sudah dia lakukan? Sudah sempat melukai diri atau seperti apa? Terhadap dirinya sendiri, jadi setelah dia membekap anaknya, kemudian anaknya masih sempat meronta, pada saat itu katanya meronta, sampai akhirnya dia memastikan bahwa anak itu sudah lemas, meninggal.
Dia buka bekapan bantal itu, dia sempat membersihkan darah dari muka korban. Setelah itu dia meminum sabun cair beserta air sabun. Kemudian dia melilitkan lehernya dengan handuk. Dengan harapan dia meninggal gitu. Oke, nah tadi sudah mengkonsumsi cairan yang berbahaya, itu apa efeknya? Sempat dia terluka atau sama sekali tidak ada efek, Pak Doni? Efeknya ketika kita temui dia sudah dalam keadaan pingsan lemas gitu Mbak. Oke. Cuma ketika ditemui itu kan ternyata kita merasakan masih ada detak jantungnya, kita bantu dengan alat bantu pernapasan sampai akhirnya dia diselamatkan. Oke, baik Pak Doni, terima kasih. Saya nanti akan sambung lagi Pak. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, ada dua sebenarnya dugaan tindak kriminalnya ya. Satu kan tadi ada pembunuhan, yang kedua adalah ya tadi ada pemalsuan identitas gitu kan terhadap dari teman kepada dirinya. Tapi yang Mbak Devi lihat secara general dulu dari kasus ini, kita sudah berkali-kali ya Mbak Devi berdiskusi panjang dan dalam soal pinjol ini yang kemudian berujung maut. Apa yang bisa dikatakan Mbak Devi? Ya, pertama tentu kita prihatin kepada masyarakat yang harus menghadapi tekanan yang sebenarnya kenapa sih orang kemudian melakukan pinjaman begitu ya. Pinjaman itu sehat kalau kemudian dilakukan kepada organisasi yang tepat. Yang paling menarik adalah yang pertama, satu ternyata yang meminjamkan bukan sang ibu itu sendiri. Nah ini salah satu yang perlu kita sosialisasikan pada masyarakat, kalau meminjam pada institusi yang benar tidak mungkin ada pemalsuan identitas. Betul. Karena biasanya kalau ciri-cirinya kalau kita mungkin pakai identitas orang atau sebaliknya malah identitas kita diambil, sudah bisa dipastikan itu pasti ilegal. Mohon hindari. Karena begini, paling sedikit ada 4K istilah saya. Kenapa orang kemudian meminjam? Satu, jelas kebutuhan ekonomi. Karena lagi ada pandemi seperti ini. Kemudian ada memang saudara-saudara kita yang memang penghasilan hariannya atau bulanannya memang tidak cukup. Jadi memang membutuhkan bantuan pinjaman. Lalu yang kedua, kebutuhan darurat. Tiba-tiba sakit atau tiba-tiba tabrakan atau kebutuhan sekolah misalnya. Dan yang ketiga, nah ini yang juga sangat menarik yang banyak terjadi, kecanduan. Kecanduan ada dua, kecanduan judi online yang kemudian karena terjerat hutang judi online akhirnya memilih meminjam pada pinjol. Yang tentu saja dia butuh yang cepat, akhirnya larinya ke pinjol ilegal. Lalu misalnya juga narkoba misalnya. Lalu yang keempat, nah ini yang juga berbahaya karena konsumsi berlebihan. Jadi meminjam itu harus ada dua yang diingat. Karena kebutuhan bukan karena keinginan. Karena kalau keinginan tidak pernah ada batasnya. Saya ingin misalnya mobil mewah, tapi apa saya butuh kan begitu. Nah ini faktor-faktor yang memang membuat peluang orang untuk meminjam itu sangat tinggi. Nah apa yang dialami oleh sang ibu tentu saja karena dia meminjam pada institusi yang tidak benar, yang ilegal, maka yang selalu terjadi adalah kalau zaman dulu kita meminjam mohon maaf pada lintah darat istilahnya atau rentenir, praktiknya kan sama, kita dibuat malu. Misalnya apa? Dia datang rame-rame gedor rumah kita sehingga tetangga kita kemudian tahu. Nah ini kan dia malu pada sang suami, baru pada sang suami. Biasanya itu akan dibuat malu kepada semua orang yang ada di kontak kita. Nah ciri kalau kemudian yang legal, yang benar, yang sah, mereka hanya akan mengambil istilahnya namanya camilan. Camilan itu apa? Kamera, mikrofon sama location. Kalau yang ilegal dia akan ambil foto kita, kontak kita karena itu cara dia untuk meneror kita agar kita tidak bisa menghindari pembayaran. Nah satu hal lagi, kalau yang legal, kalau kita tiba-tiba dalam kondisi tidak mampu bayar, alhamdulillah mekanisme dari pemerintah, dari peminjam-peminjam yang benar itu malah akan dibantu. Nah ini yang memang perlu kita bantu sosialisasi, makanya saya sangat senang TV One juga tidak lelah untuk mengangkat hal ini. Oke, saya mau dengar dari Bu Afi, saya mau dengar dari Bu Sri Suari, sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.